Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Amerika Latin dan selamat pagi waktu Jakarta. Habib Gays, kami sudah siap hari ini beserta peserta yang hadir di dalam Zoom. Pertama-tama izinkan saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, sambutan dari Duta Besar RI Quito, Bapak Agung Kurniadi. Lalu dilanjutkan dengan tausiah oleh Habib Gays dengan tema Cinta Rasul. Lalu mohon izin Habib Gays agar diberikan waktu tanya jawab. Setelah itu doa bersama dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, Pak Dubes, Pak Agung Kurniadi, kami persilakan waktu dan tempat untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih Pak pembawa acara, tapi sebelumnya saya ingin memastikan apakah suara dari Pak Habib Gays bisa dapat kami dengar. Mohon bantuan berkenan Pak Habib Gays untuk mencoba mikrofonnya sekali lagi. Ya, bismillah. Assalamualaikum Pak Agung. Alhamdulillah Habib, terima kasih banyak, suaranya terdengar jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Habib Gays, kami sungguh senang sekali pada kesempatan Ramadan ini bisa bertemu melalui online. Habib, yang dalam kamera yang hadir secara fisik bersama kami adalah keluarga besar staf KBRI di Quito. Namun Habib dalam kesempatan tausiah ini tidak ingin dilewatkan karena juga hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah, duta besar kita di Peru, berkedudukan di Lima, Ibu Duta Besar Stella Anwar Bey. Assalamualaikum Ibu Stella. Kemudian Habib Gays, tausiah ini juga diikuti oleh Duta Besar kita di Caracas, di Venezuela, Duta Besar Jenderal Imam Edi Mulyono. Assalamualaikum Pak Dubes Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga diikuti oleh Duta Besar kita di Argentina, berkedudukan di Buenos Aires, Ibu Duta Besar Nini Kunariati. Assalamualaikum Ibu Nini. Habib, dalam kesempatan ini perbedaan waktu dengan Ekuador, dengan Caracas, dan juga dengan Lima adalah 12 jam dengan Jakarta, sementara dengan Buenos Aires itu 14 jam. Sehingga saat ini Ibu Duta Besar Nini sedang berbuka puasa. Dan insya Allah Duta Besar kita di Panama City, di Panama, Bapak Duta Besar Sukmo Harsono akan bergabung bersama kita di dalam tausiah. Dan selain dari Kepala Perwakilan dan Duta Besar di Amerika Latin, tentunya juga diikuti warga Muslim yang ada di wilayah Amerika Latin. Dan beberapa di antaranya juga mengikuti dari wilayah benua Eropa. Ada Pak Fauzan yang ada di Berlin, kemudian ada Uni Deni yang ada di Paris, dan tentunya Handai Taulan yang ada di Indonesia, di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Tuban dan juga di Makassar. Oleh karena itu, atas nama para duta besar di wilayah Amerika Latin dan warga Muslim yang bermukim di sini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Habib Gays Abdurrahman Assegaf dan juga kesediaan Habib memenuhi undangan kami. Kami yang jauh dan jumlahnya tidak banyak, sungguh senang sekali dan bahagia mendapat perhatian dari Habib Gays. Yang kami tahu jadwal Habib sangatlah padat. Dalam kaitan ini, insya Allah ikhtiar dalam mengisi Ramadan ini mendapatkan ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain itu, kami juga berharap silaturahmi online ini dapat mengobati rasa rindu, suasana Ramadan, suasana kekeluargaan Indonesia. Dan tentunya, insya Allah kami dapat mengambil manfaat apa yang akan disampaikan oleh Habib dalam tausiah ini. Amin, insya Allah. Demikian sambutan kami, harapan kami, semoga bisa kita ambil manfaat dan mohon maaf bila dalam pelaksanaan dan persiapan ini ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Duta Besar Agung Kurniadi atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah tausiah. Sebelum dimulai, izinkan saya membacakan sedikit CV dari Habib Geis bin Abdurrahman Assegaf. Habib Geis menamatkan pendidikan sarjana di Al-Azhar Kairo dan melanjutkan pasca sarjana di UIN Jakarta. Beliau banyak berpengalaman sebagai narasumber di berbagai masjid dan juga berbagai media massa seperti di radio. Habib Geis juga banyak berguru dengan berbagai kiai dengan pemuka-pemuka agama baik di dalam dan di luar negeri seperti Prof. Syahid Agil dan juga Syekh Salim Alwan Al-Hasani. Habib Geis, waktu dan tempat kami persilahkan dengan tema hari ini adalah Cinta Rasul. Terima kasih Habib Geis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Fanawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ekuador, yang mulia Bapak Agung Kurniadi. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Peru, Perangkap Republik Bolivia, yaitu yang mulia Ibu Marina Estela Anwarbe. Yang saya hormati Bapak Duta Besar untuk Republik Panama, Perangkap Republik Honduras, Republik Costa Rica, dan Republik Nicaragua, yaitu yang mulia Bapak Sukmo Harsono. Kemudian yang saya muliakan dan hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Venezuela, Merangkap Trinidad, Tobago, Granada, Saint Lucia, Dominika, yang mulia Bapak Maijen Imam Edi Mulyono, dan juga Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Argentina, Merangkap Republik Uruguay dan Republik Paraguay, yang mulia Ibu Nini Kurniadi, dan segenap peserta yang hadir dari berbagai penjuru dunia, mulai dari Quito, Lima, Caracas, Panama City, Buenos Aires, dan juga beberapa kota lainnya seperti di Jakarta, New York, Paris, Jerman, dan lain sebagainya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa sih? Jawabannya adalah hadiah Allah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali memberi hadiah. Karena semua yang kita miliki sekarang, semua yang kita jalani, bahkan semua yang kita lakukan, itu adalah hadiah dari Allah. Kita tidak pernah meminta, kita dilahirkan. Kita tidak pernah meminta memiliki hidung yang sempurna, memiliki anggota tubuh yang lengkap. Dan kita tidak pernah meminta semenjak dalam kandungannya, bahwasanya kita lahir dari rahim fulana atau dibesarkan oleh seorang ayah yang bernama Fulan. Hal tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Akan tetapi di atas semua itu, Nabi Muhammad SAW adalah hadiah yang terbesar.
perasaan memiliki bagi seorang muslim atas wujud Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah kewajiban. Karena kita tidak mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena wujudnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah di dalam ilmu teologi, ma'rifatullah itu, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah amat sangat bergantung dengan pengenalan kita kepada Rasulullah. Jadi mustahil ada orang mengaku kenal sama Allah tapi dia tidak kenal kepada Rasulullah SAW. Di awal saya katakan Nabi Muhammad SAW adalah hadiah. Itu karena beliau yang mengatakan sendiri, Innama ana rahmatun muhdad. Verily I am a gift of mercy. Saya adalah pemberian dari sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kita. Bahkan lebih mencintai kita dari kedua orang tua kita sendiri. Orang tua yang menyusui kita, yang mengasuh kita, menggantikan popok kita, membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan kita, kemudian mengasuh kita, mengajari kita baca tulis, mengajari kita makna kehidupan. Akan tetapi, sayangnya mereka kepada kita masih jauh di bawah sayangnya Rasulullah SAW kepada diri kita. Sayangnya Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Maka dalam perjalanan kajian ini nanti kita akan dihadapkan kepada fakta-fakta kenapa kok kita harus mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin manusia lahir dan batin. Nabi Muhammad SAW dikatakan Sayyid atau pemimpin, tuan, artinya secara lahir kualitas Nabi Muhammad SAW itu memimpin. Akhlak, moralitas, skill, semuanya di atas segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita kembali kepada fakta bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub." Kami ini adalah umat yang tidak membaca dan tidak menulis, tidak berhitung. Dan Nabi Muhammad SAW memang tidak bisa berhitung, tidak bisa menulis, dan tidak bisa membaca sebagaimana kita. Akan tetapi kita harus paham bahwa membaca, menulis, dan menghitung itu adalah disebabkan karena kita tidak mengetahui. Maka kita membutuhkan hal itu untuk mencapai hasil. Nabi tidak membutuhkan 1 + 1 sama dengan 2. Nabi sudah tahu tanpa perlu melakukan proses itu. Tanpa perlu membaca kitab Tauratnya orang Yahudi, Nabi lebih tahu bahkan tentang sejarah kehidupan mereka sendiri. Itulah di dalam keyakinan kita umat Islam, mengapa orang Yahudi tidak pernah bisa membantah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu apa yang tidak tercatat dan tidak termaktub di dalam kitab-kitab mereka, yang mereka pun tahu hal itu dari orang tua mereka. Bahkan, seandainya Nabi SAW hidup di zaman ini, maka beliau tentu saja bisa membuat pesawat gitu. Karena sumber ilmunya langsung turun dari Rabbul Alamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak pernah ikut kursus parenting, tapi beliau adalah seorang ayah yang sempurna. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekolah S1, S2, S3, S tungtung, profesor. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah seorang ekonom yang handal. Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar strategi perang, membaca buku-buku yang berkutat seputar hal tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah seorang panglima yang handal dan tangguh. Nabi Muhammad SAW, beliau bukan seorang sosiolog. Dalam artian apa? Tidak pernah belajar ilmu sosiologi. Akan tetapi secara kehidupan sosial, beliau adalah bapak daripada al-haya al-ijtimaiyah atau kehidupan sosial yang kita rasakan. Bahkan Syekh Sayyid Abdullah Ali, seorang profesor dari Al-Azhar, beliau berkeliling Eropa selama bertahun-tahun dan menerjemahkan legislasi hukum yang diterjemahkan mulai dari bahasa Inggris, bahasa Perancis ke dalam bahasa Arab. Akhirnya beliau menemukan fakta bahwasanya 9 dari 10 hukum perdata Perancis itu diambil dari Napoleonic Code, dan Napoleonic Code itu
diambil daripada fikih Imam Maliki. Ya. Ini fakta yang sangat luar biasa. Bahkan Napoleon Bonaparte tersebut ketika menjajah Mesir, dia membunuh setiap harinya 5 ulama Al-Azhar Mesir. Yang semua murid adalah murid-muridnya Syekh Murtado Az-Zabidi, seorang ulama yang ahli di dalam bahasa Arab. Dan hal tersebut sudah pernah kita bahas, kita sampaikan di depan 7.000 orang ya, ketika kita iktikaf tahun 2019 di Masjid Agung Sunda Kelapa, dan di sana dihadiri juga oleh banyak sekali aparat hukum dan lain seterusnya. Dan ini bukan klaim semata, bukan isapan jempol. Contoh saja, kalau kita lihat di Prancis itu, orang nikah harus pakai saksi 2 orang dari kantor catatan sipil. Nah, pertanyaannya sederhana, saksi 2 orang ini kira-kira ngambil dari mana? Kenapa kok nggak 3? Rasul mengatakan apa? La nikah illa biwali wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan tanpa wali dan 2 saksi. Kita lihat di dalam hukum perdata Perancis, bahwasanya seorang perempuan, seorang istri yang ditinggal suaminya tidak beri kabar selama 4 tahun, maka dia boleh mengajukan gugatan cerai dan bisa disahkan oleh pengadilan. Hal tersebut persis dengan apa yang disampaikan ulama-ulama fikih kita. Dan banyak lagi hal-hal lainnya, termasuk dalam urusan mahar dan lain seterusnya. Ini salah satu sebab kenapa kita harus mencintai Nabi SAW, karena beliau merubah dunia ini. Kita lihat di negeri Arab, bahkan bukan di negeri Arab saja, di seluruh dunia. Kalau kita belajar sejarah, saya yakin Bapak Ibu lebih paham dari saya ya. Bagaimana kebejatan moral ada di mana-mana. Katakanlah di Sparta. Ketika para laki-laki keluar berperang, maka perempuan tinggal di kampung, menjadi lesbian. Kemudian di banyak kota di Yunani tersebarlah homoseksualisme, sehingga akhirnya mereka menuhankan Aphrodite, yang Aphrodite itu berzina dengan manusia, yang akhirnya keluarlah anak namanya Cupid, yang sekarang Cupid itu justru malah oleh orang Indonesia dan anak-anak muslim ya, dilambangkan sebagai dewa cinta. Yang mana kita tidak tahu sebenarnya itu adalah berasal dari penyimpangan moral. Ya, kita tahu hukum Hammurabi, bagaimana kejamnya apabila seorang laki-laki membunuh anak perempuan laki-laki yang lain, maka dia cukup menyerahkan anak perempuannya untuk dibunuh. Bukan dia yang dibunuh, tapi anak perempuan yang dibunuh. Dan secara khusus ya, di negeri Arab sendiri, perempuan itu dijual belikan. Kalau tawaf tidak boleh berbusana. Dan lain seterusnya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah abadikan hal tersebut. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti kelak di hari kiamat, bayi-bayi perempuan tersebut yang dikubur hidup-hidup, mereka akan dipertanyakan, kenapa kalian itu dibunuh? Atas dosa apa kalian dibunuh? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar bahwasanya mereka mendapatkan anak perempuan, maka wajah mereka menghitam. Menghitam itu bukan karena kepanasan, tapi saking merahnya sehingga berubah warna mukanya menjadi hitam. Saking merahnya sampai gelap. Kan ada orang putih gitu ya, kulitnya putih. Kemudian saking dia itu merahnya, sehingga akhirnya warnanya berubah menjadi gelap, hitam warnanya. Kenapa? Karena diberikan kabar bahwasanya yang dilahirkan istrinya adalah anak perempuan. Nah, semua itu dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan, sawu baina auladikum fil atiyah. Kalau kalian punya anak, maka berikanlah pemberian yang seimbang kepada anak-anak kalian. Wa in kuntu mufaddilan ahadan la faddaltu nisa. Akan tetapi seandainya aku, kata Rasulullah, seandainya aku boleh untuk memberi lebih, maka aku pasti akan memberi kelebihan kepada anakku yang perempuan. Ya, bagaimana Nabi SAW membombardir ya, tradisi yang tidak benar tersebut. Yang manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Di zaman dulu tidak ada namanya birrul walidain, itu tidak ada. Berbakti sama orang tua itu tidak ada. Ya. Bahkan di sebagian negara ya, sampai detik ini memanggil orang tua saja kita tidak menggunakan father, mother, mom, dad. Kita malah menggunakan terkadang nama gitu.
Nah, ini adalah hal yang sebenarnya dirombak oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umat Islam menguasai Andalusia kurang lebih selama 800 tahun sebelum Raja Ferdinand dan juga Isabel itu bersekutu, ya, kerajaan Castilla menyerang benteng terakhir Granada, dan hal tersebut juga disebabkan karena umat Islam saling bertengkar satu sama lain. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau adalah Sayyid. Tadi saya katakan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang akhlaknya bagus, berarti akhlak Rasulullah itu lebih bagus. Kalau kita melihat ada orang yang dermawan, berarti Rasulullah SAW itu lebih dermawan. Kita mungkin pernah bertemu dengan orang yang memberikan kita uang 1 miliar, memberikan kita uang 2 miliar, 3 miliar. Mungkin kita pernah ketemu sama orang seperti itu, ya. Kita pernah ketemu sama orang yang memberikan kita mobil. Tapi Nabi Muhammad SAW kalau memberi hatta nafada ma indahu. Beliau itu kalau memberi sampai hartanya habis. Kita memberi manusia dalam jumlah yang kita katakan besar, tapi istri kita punya jumlah yang lebih besar, gitu ya. Anak-anak kita punya jumlah yang lebih besar daripada yang kita berikan kepada orang lain. Daripada yang kita kasih kepada orang yang meminta. Akan tapi Nabi Muhammad SAW beliau memberikan semua yang ada di dalam rumah beliau. Kain yang beliau miliki penuh dengan tambalan. Istri beliau hanya memakan 1, 2, 3 butir kurma setiap harinya dan hanya beberapa teguk air saja karena mencari air juga itu sulit. Maka disinilah kita harus sadar bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah suri tauladan yang paling sempurna. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan suri tauladan yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita wajib mencintai Nabi SAW karena Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, wallahi la tu'min hatta akuna ahabba ilaika min walidika wa waladika wa malika." Wahai Umar, demi Allah, kamu tidak akan sempurna cintanya kepada saya, tidak akan sempurna imannya kepada saya, sampai aku lebih kamu cintai dari orang tuamu. Kita bisa membayangkan, orang tua ini kan yang ngurusi kita dari kecil. Kita belikan rumah, kita belikan mobil. Tapi demand, tuntutan Rasulullah SAW kepada kita adalah kita mencintai beliau lebih dari orang tua kita. Wawaladika, dari anak kita, anak yang kita urusi. Kita cinta kepada mereka. Akan tetapi cinta kita kepada mereka nggak boleh sama, apalagi lebih dibandingkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wamalika, dan harta. Ada orang mobilnya dicuci setiap hari, rumahnya dirawat, diliatin setiap hari. Nah, iman seseorang itu cacat. Ya. Bahasa lugasnya adalah cacat. Manusia itu imannya cacat sampai dia mencintai Rasulullah SAW lebih daripada apa yang dia miliki. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi anta ahabbu ilaika min kulli dzalika illa nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari semua itu kecuali dari diriku. Maka Nabi mengatakan, "Bal nafsak ya Umar." Bahkan lebih dari dirimu, wahai Umar. Kalau kita lebih mencintai diri kita lebih mencintai penampilan kita lebih mencintai kesehatan kita dibandingkan cinta kita kepada Rasulullah, maka iman kita adalah iman yang cacat. Nah, ya. Jadi kita masuk surga pakai apa, Habib? Ya, semua itu karena rahmat Allah dan rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena amalan kita. Ya. Nah, kemudian orang yang mencintai itu tentu saja memiliki syarat. Yang pertama, dia punya tanda-tanda. Ya. Tanda-tandanya adalah man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang mencinta pasti akan banyak menyebut dan mengingat. Itu sudah konsekuensi logis. Orang yang mencinta itu pasti akan banyak menyebut dan mengingat. Terkadang ketika kita sedang jatuh cinta dengan siapapun, kemudian kita sedang nyetir mobil, kita sedang belajar, kita sedang beres rumah, kita sedang memasak, maka tercetuslah nama orang yang kita cintai tersebut. Nah, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah banyak menyebut nama beliau di dalam sholawat kita. Jadi tidak mungkin ada orang mengakui cinta kepada Rasulullah, tapi sholawatnya sedikit. Nah, ini juga yang harus saya peringatkan. Jangan membatasi jumlah sholawat. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan tidak usah sholawat banyak-banyak, tidak diajarkan Rasulullah. Ini adalah statement yang keliru dan prematur. Kenapa saya katakan demikian?
yang harus Bapak Ibu ketahui. Dalil itu ada yang disebut dalil khusus, yang memang secara spesifik membicarakan tentang satu hal. Ada yang disebut dalil umum, yang tidak secara spesifik, namun memiliki tujuan dan maksud yang universal. Contoh, tadi masalah cinta. Rasul katakan bahwasanya kita tidak akan sempurna cintanya kalau kita tidak mencintai beliau lebih daripada sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki. Sudah konsekuensi logis, ya. Bahwasanya kalau kita cinta kepada seseorang atau sesuatu, kita banyak menyebutnya. Dan perintah bersolawat itu langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak membatasi itu. Lantas kenapa Anda membatasi? Jadi sebuah kerusakan di dalam beragama adalah ketika ada kelompok yang berusaha untuk membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak perlu membatasi sesuatu yang tidak dibatasi. Memang ada hal-hal yang dibatasi, seperti rakaat sholat dibatasi, seperti jumlah wajib zakat dibatasi. Semua itu tentu saja ada boundaries-nya, tapi tidak semua hal. Seperti berzikir, ya. Karena dalil umum ini bisa juga kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, tanda orang cinta itu adalah man ahabba syai'an aktsara min asma'ihi. Banyak menyebut namanya dan juga banyak memberikan panggilan-panggilan yang indah. Kalau kita awal-awal nikah dulu ya mungkin Bapak Ibu manggilnya sayang, ayang beb, baby, sweetie pie, cutie pie, apalah itulah, ya. Itu adalah tanda sayang dan tanda cinta kita. Nah, maka begitulah kita kalau memanggil Rasulullah, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana wa Tajru'usina. Ya. Penyelamat kami, penolong kami, tuan kami, atasan kami, pemimpin kami dunia akhirat yang akan memberikan intercessor kepada kami, yang akan mengintercede kami di hari kiamat, yang akan memberikan kami syafaat dan pertolongan di hari kiamat, yang menolong kami, yang menghilangkan kesulitan kami, yang menghilangkan kesedihan kami. Dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Itu tanda cinta. Tapi kita hidup di zaman ngomong Sayyidina saja di bid'ahkan. Itu tidak benar. Ya, karena hadisnya palsu. La tusayyiduni fi sholah. Itu adalah hadis palsu. Jangan engkau mensayyidkan aku di dalam sholat. Kalau seandainya benar, maka lafaznya la tusawwiduni fi sholah. Ya. Tapi karena hal tersebut atau hadis tersebut adalah palsu, maka lafaznya la tusayyiduni. Dan Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala faqar. Saya ini adalah tuan bagi anak Adam di hari kiamat tanpa perlu saya menyombongkan diri. Maknanya apa? Rasul mensifati dirinya dengan sayyid, ya, dengan sayyid. Kemudian yang ketiga, tanda orang mencintai itu man ahabba syai'an aktsara min ta'ati. Pasti dia taat. Nggak mungkin orang itu cinta kalau dia nggak taat. Ada istri ngaku cinta sama suami tapi disuruh nggak nurut. Dimintain tolong nggak mau. Nah, ini namanya tidak cinta. Yang kedua, kita harus mencintai Nabi SAW karena Nabi mengatakan, ana indi liwa'ul hamdi yaumil qiyamah wala faqr. Saya nanti di hari kiamat itu memiliki panji, ya, yang melambangkan seluruh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Liwa'ul hamdi, yang pegang panji itu adalah saya. Ini merupakan lambang kemuliaan. Seluruh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Panji yang memegangnya adalah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda, Adam famandunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala faqr. Nanti Nabi Adam dan seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu berada di bawah panjiku. Kita lihat bagaimana kemuliaan Adam alaihissalam, kemuliaan Nabi Nuh alaihissalam, kemuliaan Nabi Musa alaihissalam, kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Akan tapi mereka semua berada di bawah panjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam Al-Quran satu-satunya Nabi yang disifati walaqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar itu adalah Rasulullah SAW. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampuni kesalahanmu yang masa lalu dan masa yang akan datang. Itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, kita wajib mencintai Nabi SAW karena Nabi itu awalul musyafa' wa awalul syafi'. Satu-satunya manusia yang pertama kali diberikan privilege oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong siapapun yang beliau inginkan.
Kita lihat setiap kali kita sholat duha, kita membaca wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, Tuhanmu pasti akan memberimu sampai kamu puas. Pertanyaan kita kan sederhana. Kira-kira Rasul ini puasnya kapan? Pernah nggak Anda bertanya? Pernah nggak Anda bertanya-tanya ketika baca surat Ad-Duha itu, dalam surat Duha? Ini Nabi Muhammad mau dikasih sampai puas. Emang Nabi itu puasnya kapan? Nabi itu tidak akan pernah puas sampai seluruh umatnya. Baik yang alim, baik yang jahil, baik yang soleh, baik yang fasik, masuk ke dalam surga. Nabi itu tidak akan pernah puas. Ya. Makanya nanti ketika di hari kiamat, satu-satunya orang yang peduli kepada kita dan menolong kita adalah Nabi Muhammad SAW. Seluruh di antara kita nanti ini berada dalam keadaan yang sangat mencekam. Sebagian besar manusia telanjang. Mereka kepanasan karena matahari itu diturunkan dengan jarak yang begitu dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berkeringat sehingga keringat itu menutupi. Kadang ada yang sebetis, kadang ada yang sepaha, kadang ada yang sepinggang, kadang ada yang sedada, bahkan ada yang mukanya semua ketutupan oleh keringatnya. Nauzubillah. Ya. Pada saat itu yauma yafirul mar'u min akhi. Kita akan lari dari saudara kita. Wa ummihi wa abi. Kita akan meninggalkan orang tua kita, ibu bapak kita yang mengurusi kita. Wa sahibatihi wa bani, teman sejawat kita, kolega kita, partner kerja kita, teman nongkrong kita, teman duduk kita, teman nonton bola kita yang kita akui sebagai sahabat itu pasti akan meninggalkan. Di kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang punya urusan. Pada saat itu bapak ibu akan datang, kita semua akan datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, kamu adalah bapak daripada manusia. Tolong kami. Maka Nabi Adam AS mengatakan, nafsi, saya sibuk ngurusi urusan saya. Saya juga punya hal yang harus diperhitungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari surga. Tapi pergilah kalian kepada Nuh AS. Kita pergi ke Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh AS menjawab, saya nggak bisa kasih. Saya punya urusan dan saya pernah bikin salah sama Allah. Saya pernah meminta sesuatu yang tidak pantas. Saya meminta anak saya diselamatkan padahal dia bukan termasuk golongan saya. Pergilah kamu ke Nabi Musa. Kita datang ke Nabi Musa. Kita minta, ya Musa anta kalimullah. Engkau adalah seseorang yang bisa berbicara dengan Allah tanpa perantara. Maka tolong bicara kepada Allah, selamatkan kami. Saya nggak bisa nyelamatin kalian. Saya juga punya urusan. Saya pernah mukul orang sampai mati secara nggak sengaja. Kita datang ke Nabi Isa AS dalam keadaan bingung, berkeringat. Lantas Nabi Isa mengatakan, yang bisa menyelamatkan kalian itu cuma satu orang. Orang ini diberi gelar oleh Allah SWT, walaqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dia adalah orang yang pasti dimaafkan, baik kesalahan masa lalunya dan kesalahan masa depannya. Seandainya kesalahan itu ada. Seandainya ada. Dan Rasul nggak pernah bikin salah. Karena beliau mengatakan, tidaklah beliau mengatakan sesuatu, melainkan hal tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membuat kita harusnya bercermin betapa lalainya kita di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi, sebenarnya kita harus selalu dalam keadaan yang happy dan bahagia. Karena kita sudah diberikan pelita, cahaya, dan juga sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala berupa sosok Rasul yang cinta kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian sesosok rasul yang berat sekali baginya penderitaan kalian. Beban kita Nabi yang pikul. Sebelum antum nangis, Nabi sudah nangisin antum. Sebelum antum berdarah, Nabi sudah berdarah untuk antum. Lantas apa balasan kita sama Nabi Muhammad? Kita dustakan syariatnya, kita olok-olok umatnya, kita hina-hina ulamanya, kita injak-injak keturunannya. Ini harus kita refleksikan, ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu harus kita sayangi. Kenapa? Karena setiap Nabi dan Rasul, siapapun itu pasti dikasih satu doa yang akan dikabulkan Allah pada saat itu juga. Dan semuanya sudah meminta. Nabi Adam minta, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam minta taubat kepada Allah SWT, diampuni.
Nabi Nuh minta ditenggelamkan, kaumnya ditenggelamkan. Nabi Musa diselamatkan, kaumnya diselamatkan. Semua mendapatkan doa-doa itu. Ya. Akan tetapi, ketika para sahabat mendatangi Rasul, ya Rasulullah, kami sudah nggak kuat. Anak istri kami lapar. Kami banyak yang mati, banyak yang dibunuh. Engkau minta aja kepada Allah. Engkau mintakan kepada Allah supaya kami ini ditolong dan mereka diazab. Lalu kata Rasulullah, setiap nabi itu punya satu doa yang pasti dikabul. Semuanya sudah mereka gunakan kecuali saya. Dan saya akan menggunakan satu doa ini untuk menyelamatkan seluruh umat saya di hari kiamat. Pada saat itu Nabi bersujud. Jika kita datang kepada beliau, beliau mengatakan, analah, saya yang akan menyelamatkan kalian. Lalu Nabi SAW bersujud dengan sujud yang sangat lama. Sehingga Allah SWT berfirman, ya Muhammad irfa'a ra'sa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta wa syafa'tu syafa'. Mintalah kamu akan diberi, berilah pertolongan, kamu akan bisa memberi pertolongan. Maka inilah kita wajib cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah ya dengan umur Nabi Muhammad SAW, dengan umur Nabi Muhammad. Wala amruka innahum fi sakaratihim ya'mahun. Wala amruka, demi umurmu wahai Muhammad, innahum la fi sakaratihim ya'mahun. Mereka tersesat di dalam kebodohan mereka sendiri. Betapa mulianya umur Nabi SAW. Nggak mungkin Allah sumpah pakai umur saya atau umur bapak ibu misalnya. Karena umur kita ini adalah umur-umur yang sangat jauh dari kata sempurna. Kalau Nabi setiap detiknya itu sempurna. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memanggil Rasulullah SAW secara directly dengan namanya. Tapi kalau nabi-nabi yang lain ya Adam, ya Nuh, ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim, ya Ismail, gitulah pokoknya. Akan tetapi tidak pernah tuh ada kalimat ya Muhammad. Di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi. Ya ayuhan rasul, wahai seorang rasul. Sekarang begini, kalau kita punya anak kita katakan 114.000 atau 114.000. Ini bilangan para nabi dan rasul ya yang disampaikan para ulama, meskipun Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan kita hendaknya tidak membicarakan jumlah mereka. Takutnya ada yang nggak dimasukin atau bahkan ada yang sebenarnya bukan nabi tapi masuk. Tapi kita ambil aja lah angka tersebut. Semuanya kita panggil nama. Misalkan Budi, Joko, Tole, ya, Andi, kita panggil semua namanya, kita panggil. Tiba-tiba anak yang paling terakhir ini kita panggilnya apa? Anakku sayang. Kita punya anak 5 deh, nggak usah kebanyakan, 5 anak kita. A, B, C, D, E. Dari A sampai D kita panggil namanya. A, B, C, D. Ketika E kita panggil apa? Wahai anakku tersayang. Ini menunjukkan tingginya posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semua mukjizat para nabi dan rasul ini hilang sampai hari kiamat, kecuali mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Dan yang paling istimewa lagi, kita lihat Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan Bisa bicara dengan semut, ya, bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan jin. Tapi Rasulullah SAW, ya, batu itu kan benda mati ya. Batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan, aku mengetahui batu-batu di kota Mekah yang mengucapkan salam padaku waktu aku masih di sana. Jangankan batu, pelepah kurma saja menangis karena cemburu. Ketika Rasul sudah dibikinkan mimbar, maka Rasul tidak menggunakan pelepah kurma untuk bersandar. Seisi masjid itu mendengar. Seisi masjid, bayangin. Seisi masjid mendengar suara pelepah kurma yang suaranya itu seperti lenguhan kerbau. Nangis. Maka oleh Nabi Muhammad SAW beliau turun, beliau gendong pelepah kurma itu, beliau bisikkan sesuatu lantas dikubur. Apa yang dibisikkan Rasulullah? Kamu mau nggak nanti kelak di hari kiamat bersama saya? Kalau kamu mau, maka hendaknya kamu tidak menangis lagi. Sebegitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat Nabi SAW itu lebih kentara, lebih tampak daripada mukjizat Nabi yang lain. Contoh Nabi Musa
ketika ingin air, maka Allah merintahkan untuk memukulkan tongkatnya kepada batu. Ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak perlu memukul batu. Beliau cukup menggerakkan jarinya saja, air sudah keluar. Sehingga para sahabat bisa berwudu dari jari jemari Rasulullah SAW. Dan para ulama sepakat, di alam semesta ini, di alam semesta ya, ulama ini sepakat. Di alam semesta ini tidak ada air yang lebih mulia, melebihi mulianya air yang keluar dari jarinya Nabi Muhammad SAW. Itu air yang paling mulia. Ini kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu menyembuhkan manusia dari kebutaannya. Dan Nabi Isa alaihissalam menghidupkan Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Kan? Orang buta kemudian dipegang sama Nabi Isa. Tapi kalau Rasulullah lain. Rasul itu bukan menyembuhkan mata saja. Sahabat Nabi itu ada yang matanya keluar. Matanya itu copot keluar. Dikembalikan sama Rasulullah sehingga pulih sebagaimana sedia kala. Bukan orang ada matanya kemudian dipegang sembuh. Enggak. Matanya itu sudah jatuh keluar. Dikembalikan sama Rasulullah. Dikembalikan sama Rasulullah. Kemudian memang Nabi SAW tidak menghidupkan fisik manusia. Tapi yang dihidupkan itu adalah hati manusia. Yang dihidupkan oleh Rasulullah itu adalah hati manusia. Bagaimana kisah Nabi mengangkat derajatnya Sayyidina Umar bin Khattab, mengangkat derajatnya Salman Al-Farisi, mengangkat derajatnya Bilal bin Rabah, mengangkat derajatnya Ammar bin Yasir, mengangkat derajatnya Siti Sofia, mengangkat derajatnya Maria El-Qibtiyah, mengangkat derajat istri-istrinya Rasulullah SAW. Itu adalah kisah-kisah yang menghidupkan hati. Para budak, hamba sahaya, diangkat derajatnya sama Rasulullah. Lahir batin. Ya. Kemudian, amalan para nabi itu sebanyak jumlah umatnya yang beriman. Dan umat Nabi Muhammad ini separuh ahli surga. Jadi kalau ada tukang kapling surga itu ya aneh. Masa yang masuk surga kelompoknya dia doang. Segitu banyaknya umat Islam yang masuk surga cuma dia doang. Ini adalah pemahaman yang keliru ya. Kalau tidak mau kita katakan tersesat ya keliru. Dan Nabi SAW itu umatnya separuh penghuni surga. Kita bisa bayangin. Surga ini luasnya jangan dibandingin dengan alam semesta yang sekarang ini ada. Dan surga itu terus meluas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan malaikat-malaikat di ujung-ujung surga yang bersolawat kepada Nabi SAW. Dan setiap kali bersolawat maka surga itu tambah luas. Kemudian semua nabi dan rasul itu diutus untuk kaumnya saja. Rasulullah diutus untuk seluruh alam. Contoh Nabi Musa ya Bani Israel, Nabi Isa ya ini ya. Hanya Nabi SAW diutus untuk orang Jawa, diutus juga untuk orang Padang, diutus juga untuk orang Kalimantan, diutus juga untuk orang Bali, diutus juga untuk orang Papua, seluruh dunia ya. Rahmatan lil alamin. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Dan dalam posisi yang Nabi Musa diperintahkan untuk mencopot sendal. Berbicaranya ya tinggi, cuman maksudnya ya di dunia gitu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Rasulullah SAW itu di Sidratul Muntaha, yang mana malaikat Jibril saja nggak bisa lewat. Uniknya sendal Rasulullah itu lewat, baju Rasulullah itu lewat, jubahnya lewat. Artinya status sendal, jubahnya Rasul itu jauh lebih tinggi daripada kita. Daripada semua makhluk yang ada. Dan tolong dicatat, bukan artinya Allah ada di atas ya. Karena pemahaman Allah ada di atas ini keliru. Kecuali pemahaman tersebut mau kita larikan ke kinayah. Artinya di atas, yang dimaksud di atas itu kedudukannya. Lantas kenapa Rasul itu ke atas? Karena atas adalah arah yang mulia bagi makhluk, bukan bagi Allah. Nabi mengatakan, karena Allah Ta'ala walam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun. Jadi Allah itu tidak bertempat, tidak berwaktu. Dan kalau Allah yang dikatakan di atas berarti orang yang sholat di lantai 1 kurang dekat dengan Allah. Sebab ada orang yang bermaksiat di lantai 100 itu lebih dekat dengan Allah. Berarti Fir'aun itu lebih dekat kepada Allah dari Nabi Yunus alaihissalam. Dan ini pemahaman yang kedua. Ya. Mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini hal ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini umatnya dibikin istimewa.
Anggaplah sedang ngantri visa. Ada orang banyak banget ngantri visa, mulai dari pagi sampai sore. Ya, dari pagi sampai sore. Tiba-tiba, secara tiba-tiba, kita datang. Kita baru datang, terus dipanggil. Kamu duluan yang saya urusi visanya. Nah, itulah umatnya Rasulullah. Tidak mungkin ada ulama orang Yahudi, ulama orang Nasrani masuk ke dalam surga sebelum tukang becak umatnya Rasulullah masuk, sebelum tukang bersihin karpet umat Rasulullah masuk, sebelum office boy umat Rasulullah masuk. Makanya saya selalu katakan, gelar itu bukan tergantung kepada awalannya, tapi akhirannya. Misalkan, contoh ya, raja, gubernur. Itu tergantung mudhof ilaihnya. Setelahnya itu apa? Raja Fir'aun. Ya kan? Kemudian gubernur apa tuh? Abu Jahal. Nah, bagus. Tapi lihat budak. Budak ini kan konotasinya lemah. Abdun kan, budak itu. Pembantu lah. Tapi coba kalimat setelahnya kita taruh di situ Rasulullah. Budaknya Rasulullah. Itu jauh lebih mulia. Jabatan yang jauh lebih mulia dari sekedar jabatan dunia. Ya. Kemudian pada hari kiamat yang pertama kali dibangkitkan itu Nabi Muhammad, bukan Nabi yang lain. Yang pertama kali dibangkitkan nanti Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian Jannatul Ma'la, tempat wafatnya Siti Khadijah tuh di Mekah. Kemudian baru ke kuburan Baqi. Kenapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi itu mengatakan ada 70.000 di kalangan umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab. Ini kuotanya kayaknya sudah mau habis ya. Dan di surga itu ada satu tempat. Yang tempat ini khusus bagi satu orang. Dan kalau kita meminta tempat ini untuk diberikan kepada Rasulullah SAW, maka kita pasti mendapatkan syafaat. Apa tempat tersebut namanya Bapak Ibu? Namanya adalah Al-Wasilah. Itulah mengapa setelah azan kita berdoa dengan hati yang khusyuk. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajata aliyatan rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Itu adalah doa kita. Kata Rasulullah, faman sa'ala lil wasilah halat alaihi syafaati. Siapa orang yang memintakan kepada Allah supaya aku mendapatkan wasilah, tempat yang utama di surga, yang hanya khusus untuk satu orang, siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh, maka aku pasti akan menolongnya di hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan 2 telaga. Yang pertama Al-Kautsar di surga, di jannah, dan telaga Haud di Mauqif. Nanti sebelum kita nyebrang Shirathul Mustaqim, ada telaga lagi. Kemudian Allah SWT betul-betul mencintai Nabi Muhammad sehingga akhirnya harta rampasan perang itu dihalalkan untuk umat Rasulullah. Kalau dulu, bayangin, antum bisa bayangin nggak? Nabi Musa perang, Nabi Nuh perang, semua para nabi itu kalau berperang, mereka tidak mendapatkan harta rampasan perangnya. Udah ditinggal begitu aja. Akan tapi kalau umat Rasulullah dihalalkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, sesungguhnya kamu berada di atas budi pekerti yang agung, di atas budi pekerti yang agung. Ini akhlak Rasul luar biasa. Kalau kita salaman sama Rasul, Rasul nggak akan lepasin tangannya sampai kita lepas. Kalau kita ngobrol sama Rasul, miringin badannya, Rasul juga akan miringkan badannya, nggak akan pernah berpaling sampai urusan kita selesai. Rasul itu suka menyenangkan hati orang lain. Ada orang bawa makanan, dihabisi buahnya sama Rasulullah, para sahabat bingung. Ketika orang itu pulang, Nabi mengatakan, ini semua buah asam. Kalau saya kasih ke kamu, kamu mukanya masam, orang itu nggak enak. Makanya saya makan sambil tersenyum. Itu Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Beliau memiliki keistimewaan, Allah SWT memberikan wahyu dengan 3 cara sekaligus. Ketemu malaikat Jibril, bicara langsung dengan Allah SWT dan mimpi. Biasanya para nabi itu maksimal 2, nggak mungkin 3. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan kitab yang mana kitab itu merangkum semua poin dan isi daripada kitab-kitab yang datang sebelumnya. Dan
Umat Rasulullah ini, ya umat Rasulullah ini dikasih keistimewaan. Antum semua dikasih keistimewaan. Umur sedikit, amal banyak. Makanya ada namanya Lailatul Qadar. Dalam Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa Rasul itu melihat ada Bani Israel beribadah selama ratusan tahun. Lantas beliau keingatan umur umatnya. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana ya Allah? Tolong ya Allah. Tolong berikan supaya umatku ini ada kesempatan menyamai lah paling tidak amalan orang-orang dulu. Akhirnya diberikanlah Lailatul Qadar. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umatnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi atas umat yang lain. Kalau umat lain itu mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, nanti akan bersaksi adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita lihat jasanya Rasulullah ini sangat luar biasa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Pernah waktu itu ada 2-3 bulan yang lalu, ada orang yang diklaim sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau ateis, ragu lah gitu kan, nggak percaya, kadang ragu, datang ke rumah, nginep 2 minggu. Akhirnya setelah 2 minggu dia tahajud, ya kan, setelah 2 minggu dia puasa, sunnah juga sama kita. Dan sebelum pulang dia mengatakan, saya itu yakin Nabi Muhammad itu benar. Saya tanya, kenapa kok kamu bisa yakin itu? Bagaimana nggak yakin? Ada orang sudah berada di puncak karir, manusia ini berada di dalam puncak popularitas, di tengah kaumnya dimuliakan, dijuluki Al-Amin, semua gadis mengincarnya, semua perempuan mencintainya. Terus tiba-tiba dia harus melawan kaumnya sendiri yang memuja-mujanya selama ini karena sebuah ide, yang ide ini sangat-sangat benar dan sangat-sangat suci. Pengentasan kemiskinan itu idenya Rasulullah. Pengentasan perbudakan secara terstruktur itu idenya Rasulullah. Pengentasan kezaliman kepada perempuan yang tadinya istrinya 20 di-cut jadi 4, itu adalah syariatnya Rasulullah. Istri tidak bisa mewarisi. Kemudian istri yang ditalak tidak bisa nikah lagi. Itu semua dirubah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin sekalian, ya masih banyak lagi keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, baik itu secara fisik ya. Maka kita harus belajar tuh kitab Syama'il Muhammadiyah yang isinya adalah mulai atribut fisik Rasul, pakaiannya warnanya apa, cincinnya bagaimana, makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa, semua itu hendaknya menjadikan kita umat beliau yang lebih mawas diri, lebih mengerti makna syariat yang harus kita hargai dan kita junjung tinggi, supaya kelak kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup sekian dan kita bisa mulai dengan tanya jawab. Tafadhol. Terima kasih Habib Geis atas tausiahnya. Mungkin pertama Bapak Dubes Imam di Caracas atau Bu Dubes Stella di Lima ataupun Bu Dubes Pak Dubes Agung, kali ini saya izin untuk tidak bertanya, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Habib Geis bin Abdurrahman Assegaf atas tausiahnya yang sangat bermanfaat dan menjadikan kami menambah pengetahuan sekaligus membayar kerinduan kami atas suasana Ramadan di Indonesia. Mungkin karena saya terus-terusan diberi kesempatan bertanya, saya ingin kasih kesempatan yang lain untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Dubes Imam atau Bu Dubes Nini, apakah ingin menyampaikan pertanyaan mungkin atau komentar? Baik, pertanyaan pertama, Ibu Rani ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Habib untuk memberikan tausiah kepada kami. Ini yang pertama kali mungkin ya kami meminta Habib untuk memberikan tausiah kepada kami, dan mohon maaf kalau selama ini ada salah kata dalam saya menghubungi Habib, mungkin juga terlalu sering, terlalu cerewet barangkali. Saya dalam kesempatan ini ingin bertanya kepada Habib setelah mendengar tadi tausiah dari Habib yang sangat mengharukan buat saya dan kami semua di sini. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mungkin usianya kira-kira sudah 14 abad ya Pak Habib ya. Sangatlah jauh jarak kita dengan Rasulullah. Namun alhamdulillah sampai hari ini kita masih berusaha dan belajar untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau. Menurut Habib, apakah makin mendekati akhir zaman ini tantangan yang dihadapi umat Nabi Muhammad semakin berat? Saya melihatnya bahwa mungkin di zaman sekarang berbuat maksiat itu lebih mudah dibanding zaman dahulu. Misalnya dengan menggunakan HP saja sudah banyak maksiat yang bisa kita lakukan. Apakah kita sekarang ini adalah umat yang semakin banyak mendapat tantangan untuk bisa taat kepada Allah? Apakah ada syafaat yang lebih khusus bagi umat di akhir zaman ini, Habib? Saya rasa itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin menjawab. Periode ketika Rasul diutus, sebenarnya itu adalah periode terburuk selama sejarah umat manusia. Di seluruh dunia itu terjadi kekacauan dan keburukan yang sangat luar biasa. Di zaman sekarang nggak ada anak perempuan dikubur hidup-hidup, Ibu. Ada nggak, Bu? Anak perempuan dikubur hidup-hidup zaman sekarang. Dan itu tradisi. Punya anak perempuan kubur. Di Yunani juga begitu. Kalau nggak suka, ya anaknya ditaruh di kuil, kemudian dibiarkan saja. Kemudian pemandian-pemandian umum seperti di Pompei, ya, dan di situ tempat orang berzina, bermaksiat, ya, itu dibebaskan begitu saja. Di zaman sekarang tidak separah dulu. Dulu itu sudah sangat parah. Tapi memang kiamat itu pasti terjadi dan ada tandanya. Banyak sekali tandanya. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Ada tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi. Ada tanda yang sudah terjadi dan masih terus terjadi. Ada tanda yang belum terjadi dan hanya terjadi sekali. Dan itu penutup finalnya. Diutusnya Rasul itu tanda. Kematian Rasul itu tanda. Ada wabah itu tanda. Tersebarnya kebodohan itu tanda. Maraknya perzinahan itu tanda. Menghalalkan khamr umatnya Rasulullah itu tanda. Banyak orang yang menyangkal kalau dia sudah mentalak istrinya, itu tanda. Bahkan ada sebuah hadis dhaif yang menarik. Hadis ini lemah ya. Hadis lemah itu dalam masalah akidah nggak bisa dipakai. Nggak bisa. Tapi kalau kita lihat bahasa hadis ini, kok sama gitu loh sama kondisi kita gitu. Ini hadis ini secara sanad memang lemah. Kita nggak bisa bilang ini dari Rasul, nggak. Tapi ini hadis ada di Mujam Awsatnya Al-Imam At-Tabarani. Al-Imam At-Tabarani sudah 1000 tahun yang lalu hidupnya. Kurang lebih ya. Sudah lama Imam At-Tabarani itu. Nah, beliau itu mencantumkan sebuah hadis ya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Abdullah Mas'ud, inna min alami sa'ati wa asyratiha ayakunal waladu ghaidha wa ayakunal sama'u qaidha wa ayakunal asyraru faidha. Ya Ibnu Mas'ud, tanda kiamat itu datang syaratnya anak jadi mudah marah. Ayo, benar nggak Bu? Benar nggak hadirin? Anak jadi mudah marah. Itu Rasul ngomong di dalam riwayat ini. Meskipun kita nggak bisa mengatakan itu hadis Rasul, tapi benar kata beliau. Ya, di dalam riwayat ini maksudnya. Riwayat ini benar. Kemudian langit itu akan menghujani kita dengan asam, polusi. Nah, kemudian orang jahat di mana-mana, premanisme di mana-mana. Wa Ibnu Mas'ud inna min alami sa'ati wa asyratiha an tuwasilal atbaq wa antuk ta'al arham. Lihat, ini hadis sangat luar biasa. Syekh Hamzah Yusuf Hansen ini pernah ngomong masalah ini. Beliau mengatakan begini. Kita lihat an tuwasilal atbaq, the dishes. Piring-piring itu saling berhubungan. Nah, sekarang zaman dulu ulama nggak bisa mensyarah ini apa maksudnya atbaq itu. Sekarang kita bisa lihat.
piring yang saling menghubungkan, mempunyai konektivitas satu sama lain itu apa namanya? Satelit. Rasul sudah bicara satelit. Karena sebagaimana saya sampaikan, ilmu Rasul ini nggak terbatas Allah kasih. Allah kasih kepada Rasul itu ilmu yang mau Allah kasih. Nggak bisa kita batasi. Dan silaturahim terputus. Sekarang kita sama keluarga nggak pernah silaturahim, paling juga cuma say hi di WhatsApp saja gitu. Nggak pernah kita merasakan kehangatan seperti dulu. Kita kumpul sama anak istri kita di rumah, tapi hati kita jauh. Kemudian di dalam hadis disebutkan, wa ibnu Mas'ud inna min alami sa'ati wa asyratiha an tuzakhrafal maharib wa tuharrafal qulub. Masjid akan dihias luar biasa, tapi hatinya menyimpang. Masjidnya luar biasa indah ya, tapi hatinya menyimpang. Masjidnya nyaman, batinnya menyimpang. Batin masuk situ merasa lebih baik dari orang. Nih, panjang nih kalau dijelaskannya. Karena ada persinggungan juga dengan sekte Khawarij yang suka bunuhi orang Islam. Itu cikal bakalnya tuh kata Rasulullah. Dari situ kesombongan orang masuk dalam masjid. Tolong dicatat itu, kesombongan orang masuk dalam masjid. Bukan artinya masjid itu sarang teroris, tapi ada orang di zaman Rasulullah, dan hadis ini hasan di dalam Majma' Zawaid Imam Al-Haythami, Nuruddin Al-Haythami. Ada orang masuk ke dalam masjid, ditanya sama Rasulullah, ini para sahabat saya menganggap kamu orang soleh, tapi saya lihat di mata kamu ada setan. Benar nggak ketika kamu masuk masjid, kamu merasa tidak ada orang yang lebih baik dari kamu? Betul. Padahal di masjid itu ada Rasulullah. Ini hati-hati juga kita ya. Kemudian tanda hari kiamat yang lain, ayakunal mu'min fil qabilati adzallu minan naqab. Orang Islam itu akan lebih hina dari kambing yang jelek. Di dalam riwayat yang lain, adzallu minan na'al, lebih hina daripada sendal. Lihat umat Islam sekarang seperti itu. Kita takut mengaku identitas kita sebagai umat Islam. Kita takut menggunakan pakaian umat Islam. Itu tandanya. Yang lebih ngeri lagi. Kata Rasulullah, dalam hadis ini ya, saya tidak mengatakan ini hadis Nabi, Rasulullah itu bersabda ya. Di dalam hadis ini maksud saya disebutkan, nah karena harus hati-hati nih kita bicara agama ya. Jadi saya garis bawahi lagi, ini hadis do'if, ini hadis lemah. Tapi yang nulis itu sudah ratusan tahun yang lalu, bukan zaman sekarang gitu, yang meriwayatkan hadis ini. Dan hadis do'if ini bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, hanya saja kita tidak boleh mengatakan ini dari Rasulullah, kecuali ada jalur lain, sehingga hadis do'if ini bisa menjadi hasan li ghairihi. Baik, ya. Ayyukharrab umranud dunya wa yu'ammar khurabuha. Lihat. Civilization of the world. Peradaban dunia itu akan dihancurkan, dan menghancurkan peradaban dunia itu menjadi sebuah peradaban. Menarik nggak? Coba. Peradaban dunia akan dihancurkan, bangunan akan dihancurkan, dan menghancurkan itu menjadi sebuah peradaban, menjadi sebuah aktivitas yang menunjukkan, oh, satu negara itu superpower gitu loh. Itu memang sudah Nabi sampaikan di dalam riwayat ini. Dalam riwayat ini, bukan artinya Rasulullah sampaikan betul-betul ya. Karena kita nggak boleh menyandarkan hadis dhaif itu kepada Rasulullah. Tapi dalam riwayat ini sudah disampaikan begitu. Kemudian apa? Dihalalkannya khamr. Kalau dihalalkannya khamr ya, itu sudah hadis sahihnya ada. Ya, khamr, zina, tersebarnya kebodohan. Menjadikan pemuka agamanya orang-orang bodoh yang nggak paham agama. Cuma pinter khotbah, bisa bahasa Arab, baca ayat, hafal Quran, tapi dia tidak punya pemahaman dan nggak punya etika di dalam membawa agama. Itu salah satu tanda hari kiamat. Jadi PR kita itu sangat besar sekali. Dan PR kita sekarang tuh melawan kebodohan kita kepada Allah, kebodohan kita kepada Rasul kita sendiri. Berapa banyak di antara umat Islam yang kenal sama Allah? Tahu sifat-sifat yang diwajibkan untuk kita yakini dan imani. Berapa banyak di antara kita yang mampu untuk mempertahankan, berargumen, mempertahankan kita punya keyakinan dengan argumentasi yang logik, yang berasal dari Quran dan Sunnah. Berapa banyak di antara kita yang bisa untuk melakukan hal tersebut. Nggak banyak, kenapa? Karena memang ya kita merasa bahwasanya beragama ini sudah cukup. Beragama ini sudah cukup. Memang betul, secara amaliah cukup, selama kita tidak melakukan yang haram. Tapi tolong dicatat, pengetahuan kita kepada Allah ini adalah sebuah syarat. Sehingga akhirnya amal ibadah kita yang dianggap sedikit itu menjadi berkualitas. Nah, yang jadi masalah, amal ibadah secara kuantitas sedikit, secara kualitas kita kurang kenal dengan Allah SWT. Itu tersebarnya kebodohan.
Kemudian nanti kita berperang dengan bangsa Turk. Ini mungkin sudah terjadi ya bagi sebagian ulama. Kemudian bangunan ditinggikan ya. Wa antarul hufatal uratal ala tari'a syai'a tatawaluna fil bunyan. Orang-orang Arab itu akan meninggikan bangunan. Ini alamah walaisat haramah. Ini adalah pertanda saja, bukan artinya meninggikan bangunan itu haram, bukan. Tapi akhirnya kita bisa melihat skala prioritas umat Islam ini berubah gitu. Mereka meninggikan bangunan tapi banyak yang lapar. Bisa jadi haji 6, 5 kali, 7 kali tapi nggak masuk surga. Kenapa? Karena ternyata tidak punya kepedulian kepada sesama. Kesolehan pribadi yang tidak diterjemahkan ke dalam kesolehan sosial. Jadi PR kita sangat banyak, Bu. PR kita itu sangat banyak. Ya. Syafaat Rasul itu yang paling kerasa sekarang ya ilmu. Dekatilah para ulama, habaib, belajar sama mereka, ngerti, amal, soleh, lakukan sepenuh hati, jangan maksiat, itu yang bisa kita lakukan. Karena mukjizat Rasul sampai hari kiamat ini adalah Al-Quran. Wallahu a'lam. Habib Ges, ini pertanyaannya sudah diketik. Akidah Nabi Allah demikian mulia, tetapi saya melihat fenomena lebih banyak orang yang meniru yang bukan dari akidah beliau, tapi lahiriahnya saja. Bagaimana kita mensikapinya? Apakah kita perlu ikut meluruskan atau bagaimana, Habib? Terima kasih. Baik. Penyimpangan itu pasti akan terjadi, Bu. Jadi penyimpangan pertama kali itu munculnya yang pecah keran ya. Pecah keran fitnah itu kata Rasulullah setelah Umar meninggal. Sayyidina Umar meninggal udah pecah itu kerannya. Udah pecah dan akan semakin ngaco lagi. Akan semakin kacau lagi. Ya. Jadi aliran-aliran sejak dulu itu sudah banyak sekali. Dari zamannya Sayyidina Umar meninggal itu sudah keluar. Keluarlah Syiah, keluarlah Khawarij, keluarlah Mu'tazilah. Ya. Kebetulan karena memang saya membidangi dalam bidang ini ya, creed and philosophy. Jadi ya saya kurang lebih ngerti lah ya, kurang lebihnya saya paham sekali lah masalah ini. Dan di zaman sekarang macam-macam, Bu, ya, apalagi di Indonesia. Kita kenal ya Aiden Ahmad Musaddiq. Kenapa ya? Karena memang nggak punya ilmu. Jadi cara memerangi kita adalah dengan ilmu, Ibu. Cara memerangi kita itu adalah dengan ilmu dan dengan kekuasaan. Yang kekuasaan tanda tangan aja, ini aliran sesat, nggak dibolehkan begitu. MUI misalkan keluarkan fatwa begitu. Pemerintah misalkan bantulah untuk meringkusnya, kan? Kalau dalam tahapan memang sudah divonis sesat gitu. Tapi yang bisa secara masif ini dan bertahan lama ya bukan sekedar aturan tapi juga ilmu. Kita punya ilmu, maka kita bisa membendung kesalahan-kesalahan itu yang terjadi di masyarakat kita. Belakangan ini fenomena mengaku wali, ada. Mengaku bahwasanya Imam Mahdi sudah turun, ada. Bentar lagi kiamat. Kan terus begitu. Jadi jualan hari kiamat ini kan sudah harusnya sudah bisa dimulai, tapi masih ada aja gitu yang ikut. Ada orang ngaku Allah aja, ada aja yang ikut gitu. Ya kan, Bu? Benar nggak? Ada, akan sampai kapanpun akan ada. Contoh lah LDII gitu. Kita pegang rumahnya apa segala dianggap najis. Ya kan? Dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Ini kan repot akhirnya kita kan. Akhirnya kita jadi repot. Nah, disinilah maksud saya belajar itu bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi kita memang harus rutin belajar. Ya, kemarin saya baru pesantren kilat sama keluarganya Mas Treno Barak, sama keluarganya Mbak Syahrini, sama keluarganya teman-teman lah di sana gitu. Mereka sadar akhirnya, oh ya udah kita harus bikin kayak begini gitu setiap bulan gitu 3 hari. Karena saya bilang kalau kamu cuma ikut kajian doang dan kamu nggak lihat cara hidup itu seperti apa, bagusnya bagaimana, kamu akan terbawa dengan kebiasaan kamu gitu. Dan benar akhirnya sholat duhanya bareng, sholat isyraq juga, kemudian lengkap gitu loh. Jadi saran saya adalah sering-sering bikin pesantren kilat di sana, sering-sering bikin congregation di sana, kumpul bareng, iktikaf bareng lah. Jadi tentukan aja harinya dalam 1 bulan tuh ada katakanlah di weekend ya we got to sacrifice one of our weekends supaya kita bisa menjaga gitu loh keluarga kita. Kalau enggak habis kita. Jadi di mana nih kita bikin? Sama-sama bikin akhirnya pesantren kilat gitu loh. Bikin pesantren kilat kayak begini gitu kan. Nanti setiap bulan yang ceramah ganti-ganti ya. Itu kan. Kalau saran saya belajar kitab gitu. Jadi memang enggak bisa langsung Ibu. Kita pengen negur juga. Apakah kita yakin kita punya kemampuan menegurnya?
Apakah kita sudah cukup mempunyai ilmu? Anak saya yang laki misalkan, dia bisa berdebat dengan temannya karena sudah saya bekali ilmu. Temannya bilang Allah tuh bisa berubah jadi manusia. Sama anak saya dibantah. Maksud Allah tuh berkuasa, maksudnya Allah tuh berkuasa atas makhluknya. Allah itu tidak mungkin merubah dirinya, karena Tuhan itu tidak mungkin berubah. Kalau berubah, itu bukan Tuhan. Yang dikatakan sebagai Tuhan itu sudah di puncak kesempurnaan. Kalau dia berubah, berarti kalau dia nggak kurang, dia nambah. Kalau dia nggak turun, dia naik. Dan itu mustahil bagi Tuhan. Nah, situ saya kira bagus kita menegur, tapi kita harus persiapkan amunisinya terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kita menegur, tapi amunisi kita kurang. Dan kita harus keep keluarga kita di negeri minoritas itu dengan cara sering-sering buat congregational seperti ini. Puasa misalkan, yuk kita sama-sama sepakati deh kita puasa gitu. Puasa niatnya apa misalkan di weekend? Niatnya untuk memuliakan syariat Allah dengan kita berpuasa supaya hati kita itu menjadi lebih bersih, ya kan? Atau kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis, puasa Daud. Tapi kan kita nyari momentumnya di weekend gitu loh, supaya kita sama-sama berpuasa dan kita bisa berbuka. Emang berat Bu awalnya, memang berat. Kalau memang tidak mau puasa, paling tidak kumpul lah, paling tidak kumpul. Jadi insya Allah itu akan sangat membantu merekatkan kita. Oh ya kita kumpul bareng, sholat duha bareng, bikin tentatifnya. Bangun sebelum subuh, habis itu sahur bareng, bukan habis itu nanti sholat sebelum sahur kita sholat malam dulu, habis itu setelah itu ngaji kajian, habis kajian nunggu isyrok, sholat isyrok, habis itu kita tidur, habis tidur kemudian bangun sholat duha, habis sholat duha terus seperti itu. Nah tinggal sistematikanya aja bagaimana, apakah nanti perempuan di ruangan yang lain ketika istirahat, ya kita harus mau seperti ini. Kalau kita memang ingin menjagalah keutuhan itu. Saya kira itu saran yang bisa dan advice yang bisa saya berikan Bu, yang saya kira cukup cukup bisa diterapkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib Geis, apakah 2 pertanyaan lagi masih memungkinkan untuk waktunya Pak Habib Geis? Ya silakan. Enggak apa-apa. Silakan. Terima kasih Habib Geis. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Amalia Ibrahim di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Habib Geis, pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah Nabi Muhammad lahir? Apakah ada tanggal yang pasti? Apakah ada arti tertentu dari tidak adanya tanggal yang eksak? Itu yang pertama Habib Geis. Mungkin saya langsung pertanyaan kedua ya Pak Habib Geis. Ya. Yang kedua ini dari Uni Deni di Prancis. Mohon izin bertanya, bagaimana bentuk edukasi mencintai Rasulullah untuk anak-anak yang lahir di luar negeri dengan segala keterbatasan yang ada? Mohon pencerahannya Habib. Terima kasih. Baik. Nggak ada tanggal yang eksak karena memang penentuan tanggal kan beda. Kalau yang Ibu maksud adalah penanggalan Syamsiyah atau Gregorian kalender, memang nggak bisa betul-betul betul-betul dipastikan karena penentuan hisab sama ru'yat saja berbeda. Dan yang harus kita ketahui, Rasulullah SAW itu ketika dilahirkan belum ada penanggalan Hijri, itu pertama. Jadi orang-orang masih melakukan penanggalan, misalkan seperti di Persia, mereka memberikan penanggalan itu setelah kematian Kaisar Kisro Anusyirwan. Orang-orang di Mekah, kafir Quraisy, memberikan penanggalan setelah tahun Gajah. Umat Islam memberikan penanggalan itu adalah Muharram, momentum niat hijrah Rasulullah, meskipun secara fisikal hijrahnya 12 Rabiul Awal. Tapi yang bisa dipastikan adalah tanggal 12 Rabiul Awal gitu. Misalkan saya nikah dengan istri. Saya nikah dengan istri itu 27 Rajab. Saya tidak menggunakan kalender Gregori. Jadi setiap Isra dan Mi'raj ya saya merayakan juga anniversary saya dengan istri saya dan merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dan Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal, hijrah sampai di Madinah 12 Rabiul Awal, wafat juga 12 Rabiul Awal. Sama-sama hari Senin. Ada yang mengatakan 561 Masehi, 564 Masehi, ya wallahu alam itu semua. Saya tidak bisa memastikan itu.
Akan tapi yang pasti adalah 12 Rabiul Awal. Nah, itu yang pasti. Kemudian bagaimana bentuk edukasi anak-anak? Dengan kita mencontohkan satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja sunnah Rasul yang kita nggak pernah tinggalkan. Apa misalkan? Sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu selalu kita lakukan. Minum dengan tangan kanan sambil duduk. Jangan pernah minum dan makan dengan tangan kiri. Jangan pernah. Kemudian kalau kita menunjuk kepada barang, kita tunjuk dengan membentangkan telapak tangan kita. Bukan dengan cara begini. Begini caranya Rasulullah menunjukkan. Kemudian di rumah ya sering-sering menggunakan pakaian putih bagi laki-laki. Itu juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita aplikasikan dalam sehari-hari? Lagi makan, baca Bismillah dulu, ini sunnah. Selesai baca Alhamdulillah, ini sunnah. Ceritakan tentang Rasulullah bagaimana Rasul makan. Ceritakan tentang Rasulullah bagaimana Rasul berjalan. Itu harus diceritakan. Maka belajarlah kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya. Nanti kalau misalkan setelah Ramadan ini memang saya ada waktu, nggak apa-apa. Nanti kita atur saja waktunya supaya kita bisa membaca tentang Syama'il itu. Supaya anak-anak itu tahu siapa Rasulnya, siapa Nabinya. Seperti apa gambarannya Nabi Muhammad SAW itu. Fisiknya, gambarannya seperti apa. Nggak mungkin digambar juga. Sama seperti surga. Deskripsinya tertulis di dalam Al-Quran. Tapi nggak ada orang bisa menggambar surga. Deskripsi Rasul tertulis di dalam hadis. Tapi bukan artinya manusia bisa menggambar Rasul. Karena keindahannya sangat luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Habib Geis. Kami mohon izin Pak Dubes untuk menyampaikan sambutan Pak Dubes, sambutan penutup maksud kami. Kami persilakan Pak Dubes. Baik, terima kasih banyak Pak Habib Geis Abdurrahman Assegaf. Terima kasih banyak atas kesediaan, waktu, dan tentu saja tausiah dan pencerahannya kepada kami. Izinkan kami atas nama peserta Zoom ini sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mendoakan semoga Habib Geis Abdurrahman Assegaf senantiasa dikaruniai kesehatan yang baik, kesehatan yang sempurna, sehingga dapat terus menyampaikan ajaran rahmatan Islam yang rahmatan lil alamin yang menyejukkan hati semua. Habib tadi di bagian akhir Habib menawarkan untuk semacam kajian. Tentunya kami sangat menerima tawaran kajian Habib untuk kami. Demikian, sekali lagi terima kasih banyak. Salam hormat dari kami semua yang berada di luar Indonesia. Dan insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang lain kita bisa dapat berjumpa lagi dengan Habib Geis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Habib Geis, mohon izin sebelum kita tutup tausiah pada hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Kami mohon Habib Geis dapat memimpin doa bersama tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabi ajma'in khulafa ar-rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in lahum bi ihsan ila alaina ma'amin. ولسلامتنا في الدنيا والآخرة ولقضاء جميع حوائجنا الدنيا والأخروية شاء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السائل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بشفاعة الفاتحة بركة الفاتحة أن تفتح كل خير وأن تدفعنا كل شرور فرج الهم كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا رحمن دافع البلاء يا رحيم ادفعنا البلاء من جميع البلاء في الدنيا والدنيا والآخرة دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم بسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagram saya. Saya tulis deh ya alamat Instagramnya biar bisa tetap say hi ya. Geis Official. Terima kasih banyak buat setiap peserta yang hadir, terutama segenap aparat dan pejabat pemerintah yang juga hadir ya. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan di tengah kesibukan antum semua. Insya Allah semua ini jadi amal soleh kita, apalagi bulan Ramadan ya. Nanti silakan dipanen pahalanya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mau berpantun sedikit aja. Tolong dijawab ya. Ada ranting, ada kayu.
Cakepnya mana? Cakep gitu. Oh, Cakep. Iya. Ada ranting, ada kayu. Cakep. I'm nothing without you. Guys, cakep. Satu lagi. Lontong Padang, tahu Sumedang. Guys, cakep. Meskipun jarak membentang, Habib guys tetap saya. Hai. Habib guys, ada satu lagi Habib guys. 7 kali 7 49. Cakep. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan Habib guys. Mantap. Siap. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Saya doain, saya sumpahin deh Bapak Ibu semua panjang umur. Amin. Nah, duitnya nggak habis-habis, kaya 7 turunan, gaji terus, anaknya semua soleh, nggak ada masalah, semua yang diinginkan dikabulkan sama Allah. Tak sumpahin deh. Amin. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, Pak Dubes Imam, Bu Dubes Stella, Bu Dubes Nini, dan seluruh ibu bapak sekalian dimanapun berada. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.